Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah azzani Allah wa iyyakum. Jamaah salat maghrib dan insyaallah dilanjutkan isya di Masjid Anwar Aza Mas Nuri di Prabu Muli. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan ganjaran pahala menunggu waktu sholat selama kita duduk mendengarkan atau belajar pada malam hari ini. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Pertama dan yang paling utama, marilah kita terus panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat melaksanakan aktivitas yang bermanfaat. Ini yang pertama dan paling utama yang harus kita sadari, yang harus kita pahami, yang harus kita selalu ingat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak sekali. Begitu banyak. La yukhsa wa la yu'ad. Tidak dapat kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sedikit, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita tidak minta. Bayangkan. Allah memberikan kepada kita apa yang kita tidak minta. Siapa di antara kita yang meminta kepada Allah sebelum tidur untuk dibangkitkan atau untuk dihidupkan kembali esok pagi? Siapa yang di antara kita sebelum tidur kita memohon, ya Allah hidupkan lagi aku besok pagi? Siapa di antara kita yang memohon kepada Allah, ya Allah jadikan jantungku tetap berdetak di saat aku tidur? Ada di antara kita yang minta? Ya Allah jadikan paru-paru tetap berfungsi di saat aku tidur. Pernah kita meminta? Ya Allah jadikan aliran darah ini terus berjalan menyusuri semua urat nadi kita walaupun kita tidur. Siapa di antara kita yang meminta? Sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada yang meminta. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim memberikan itu tanpa kita meminta. Maka sungguh sangat suudzon, berburuk sangka kepada Allah barang siapa yang meminta kemudian belum dikabulkan dan dia mengatakan Allah tidak mengabulkan doanya, sedangkan Allah memberikan apa yang kita tidak minta. Bagaimana mungkin Allah tidak memberikan apa yang kita minta? Yang kita tidak minta saja Allah berikan. Maka shadaqallahul azim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan aku dekat, aku menjawab, aku memberikan apa yang diminta oleh hambaku kepadaku. Maka sudah pantas dan sudah seharusnya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita satu detik saja tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita adalah orang yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat nikmat ayyuhal ikhwah, jika dia disyukuri maka nikmat tersebut akan ditambah. Namun apabila kita lupa atas nikmat tersebut, maka nikmat itu akan segera pergi meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
la in wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan kalian telah memaklumkan kepada kalian, barang siapa yang bersyukur kepadaku maka aku akan tambah, barang siapa yang kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka hendaklah kita bersyukur dalam rangka meminta kepada Allah tambahan nikmat tersebut, dan agar nikmat tersebut dawam kepada kita, ada terus bersama kita. Kemudian ayyuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, dari nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sunnah. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah. Sesungguhnya nikmat ini begitu mahal, tidak semua orang memiliki atau mendapatkan nikmat ini. Dan nikmat yang lain yang kita dapatkan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan kita adalah nikmat kita dapat hadir di majelis ilmu. Sungguh nikmat ini tidak semua orang mendapatkannya. Hanya hamba-hamba Allah yang Allah mudahkan sehingga dia dapat melakukan atau dapat hadir di majelis ini. Tidak semua. Bandingkan siapa yang datang dengan bandingkan siapa yang ada di luar masjid ini. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini dengan banyak beribadah kepadanya semata. Kemudian ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, marilah kita terus panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan banyak bersalawat itu tanda bahwasanya kita mencintai beliau. Sesungguhnya orang yang mencintai seseorang pasti dia akan menyebut atau banyak menyebut orang tersebut. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buktikan dengan banyak bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan salah satu cara kita untuk dapat banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita membaca hadis-hadisnya. Kenapa? Karena tidaklah kita membaca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kita akan bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kami pribadi mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada pengurus Masjid Anwar Azza Mas Nuri sehingga kita dapat berjumpa di sini. Kalau bukan karena nikmat Allah kemudian bantuan dari ikhwah sekalian, maka kita tidak dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat untuk kita karena telah memberikan jalan untuk kita sama-sama belajar mempelajari kitab Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, hadza awwalu marratin ajlisu fi hadzal makan. Ini kali pertama saya duduk di tempat ini. Ana hadisul ahad fi Prabu Muli, ya baru sekali tinggal di Prabu Muli. Ana baru pindah, sebelumnya belum pernah tinggal di Prabu Muli, hanya pernah berkunjung saja di tahun 2018 dan tahun 2019 ya Haram ya. Kemudian 2020 kemarin dan 2021 akhirnya ana pindah ke sini. Alhamdulillah atas pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ana dapat tinggal di kota yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan dapat berjumpa dengan ikhwan yang memiliki semangat yang masya Allah. Semoga semangat ini menunjukkan bahwasanya antum mencintai Allah dan Rasulnya. Perkenalkan dan izinkan kami memperkenalkan diri ikhwah sekalian. Nama kami Taufik Hidayah, ya. Lahir di Sekayu, Musi Banyuasin, dan besar di Palembang. Menyelesaikan pendidikan dari TK sampai SMA di kota Palembang, kemudian melanjutkan belajar di Jember dari 2009 sampai 2014. Selesai di Jember, kemudian pernah mengabdi di lembaga pendidikan di Kota Bogor dari 2014 sampai 2021 kemarin. Kemudian selesai dan pindah ke Prabu Muli. Jadi anak baru sekali pulang di Prabu Muli, mungkin banyak perbedaan
karena Ana belum pernah ke daerah Prabu Muli, OI dan sekitarnya itu belum pernah. Sekayu mungkin sering, Palembang iya karena besar di sana, dan di Jember dan di Bogor. Jadi kalau mungkin ada hal yang kurang dari Ana dari sifat akhlak, cara menyapa dan lain sebagainya, mohon diingatkan dan dinasihati, insyaallah untuk kebaikan. Baik ikhwan fiddin azanillah wa iyyakum, insyaallah pembahasan kita malam ini dan insyaallah berlanjut mengambil dari kitab Minhajul Muslim. Kita ambil dari kitab Minhajul Muslim, kitab yang masyhur sebenarnya, terkenal ya, cukup terkenal Kitabul Muslim ini, yang mana ditulis oleh Syekh Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Syekh Bakar Jabir Al-Jazairi, dan beliau baru saja meninggal di tahun ini atau tahun 2020 kemarin ya. Dan banyak sekali ayyuhal ikhwah di tahun-tahun ini para ulama wafat ya, banyak sekali para ulama wafat, dan ini merupakan tanda bahwasanya kita betul-betul berada di akhir zaman. Para ulama banyak sekali yang meninggal dalam waktu yang berdekatan ya. Yang terakhir yang membuat kita bersedih dan ana pribadi bersedih adalah wafatnya Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang sudah sangat dekat sekali dengan orang Indonesia. Terakhir anak ketemu di 2019 saat beliau hadir memberikan pelajaran di daurah di Batu Malang, dan sekarang beliau telah Allah panggil dan telah meninggal. Wafatnya para ulama sebenarnya cambuk bagi kita untuk segera belajar ilmu agama. Cambuk bagi kita, mengingatkan kita untuk segera belajar ilmu agama dan betul-betul sungguh-sungguh. Betul-betul sungguh, karena kita telah berada di betul-betul kita berada di akhir zaman. Sesungguhnya akhir zaman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wasa'aka hataini, aku diutus dengan hari kiamat itu bagaikan dua jari ini, begitu dekat. Dan sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun yang lalu. Kalau seandainya ketika Nabi SAW diutus saja telah mengatakan aku dan hari kiamat bagaikan dua jari ini, bagaimana 1400 tahun setelahnya? Kiamat betul-betul dekat. Dan tanda kiamat adalah innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu, yaitu ilmu agama, dengan sekali cabutan, yaitu menghilangkannya dari hati-hati para ulama. Lakin yantazi'u bi mautil ulama. Sungguhnya Allah mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadzan nas ru'usan juhala. Sampai kalau sudah tidak ada lagi orang yang alim agama, yang memiliki ilmu agama, manusia pun menjadikan orang yang bodoh sebagai alim. Ittakhadzan nas ru'usan juhala. Manusia pun menjadikan pemimpin-pemimpin itu dari orang bodoh. Wasu'ilu, kemudian orang bodoh itu pun ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian mereka menjawab tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka orang itu sesat dan menyesatkan orang lain. Maka kita betul-betul harus memanfaatkan sisa waktu kita ini untuk betul-betul belajar ilmu syar'i, dan sejatinya orang yang belajar ilmu syar'i adalah orang yang beruntung, karena Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah jadikan ia paham kepada agama ini, paham kepada ilmu agama ini. Maka hendaklah kita bersemangat untuk mempelajari ilmu agama ini sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sebagai pekerja, berarti kita memanfaatkan sisa-sisa waktu kita untuk dapat belajar, hadir di majelis ilmu, beli kitab, tanya ustadz, lihat video kajian, dengar audio kajian, dan lain sebagainya. Dan ilmu butuh amal, Ilmu itu tanda bermanfaat adalah mewariskan amal. Kalau orang menuntut ilmu, hadir kajian, catatan banyak dan lain sebagainya, namun tidak memiliki amal,
sejatinya dia tertipu, sejatinya dia tertipu. Dan orang yang beramal, maka dia akan bersabar. Maka dia akan bersabar, karena orang yang beramal butuh kesabaran. Kemudian setelah dia beramal, hendaklah dia berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dan dakwah bukan hanya dengan lisan, namun juga dengan sikap kita. Dan kitab yang kita akan bahas Minhajul Muslim, dan kita akan fokus pada pembahasan tentang adab dan akhlak. Semoga dengan kita mempelajari adab dan akhlak ini, kita dapat berdakwah di halayak ramai, di masyarakat, tidak dengan lisan kita, namun dengan sikap dan perilaku kita. Sungguh sikap dan perilaku lebih mudah diterima oleh masyarakat daripada lisan. Jadi kita dapat berdakwah dengan sikap kita, dengan pakaian kita, dengan senyum kita, dengan gerakan kita, dengan muamalah kita sesama manusia, dengan kebaikan kita yang kita berikan kepada tetangga, dengan senyuman kita yang kita berikan kepada anak kecil, dengan bantuan kita yang kita berikan kepada orang tua, dengan senyuman kita yang kita berikan kepada sanak saudara. Itu yang menjadikan kita dapat berdakwah, dan insya Allah dengan itu orang akan mengikuti kita. Bagaimana si fulan bisa sebaik itu, aku ingin seperti fulan. Maka dia pun akan bertanya kepada kita, bagaimana cara belajar seperti kamu, bagaimana seperti bisa menjadi sebaik kamu, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan sarana untuk kita berdakwah. Dan barang siapa yang dapat memberikan dakwah dan diterima dakwahnya, maka itu lebih baik daripada unta merah, yang merupakan harta yang paling berharga. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, sehingga pembahasan kita dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Bakar Jabir Al-Jazairi, fokus kita adalah tentang pelajaran adab muslim. Walaupun sejatinya kitab ini tidak hanya membahas adab muslim, kitab ini sungguh sangat lengkap. Beliau Syekh Bakar Jabir Al-Jazairi membahas tentang akidah, adab, akhlak, ibadah, dan muamalah, lengkap sekali. Namun fokus kita insya Allah adalah belajar tentang adab dan akhlak dari kitab yang beliau susun. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sebelum kita memulai, ana ingin memberikan sebuah kabar gembira kepada kita semua, bahwasanya apa yang kita korbankan, apa yang kita lakukan saat ini merupakan kebaikan yang besar. Terlepas dari kita paham atau tidak paham dari apa yang disampaikan, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mengabarkan tentang tentang kondisi kita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah. Dan Masjid Anwar Aza Masruni ini adalah masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di masjid ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Yang mana berkumpulnya kita adalah dalam rangka yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Dan apa yang kita baca merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an wal hadis. Summa yatadarasuna fima bainahum, dalam rangka apa mereka membaca? Dalam rangka saling belajar, mempelajari. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tadabburi, jadi bukan hanya dibaca. Atau nauzubillahi min dzalik, sebagian manusia menjadikan Al-Quran sebagai hiasan saja yang menghiasi lemari bukunya, namun dibaca tidak dibaca. Bahkan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, namun ditadabburi, direnungi, diresapi, diamalkan, dan didakwahkan. Maka hadirnya kita di sini untuk membaca kitab Allah, mempelajarinya. Yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum, maka buahnya apa? Duduknya kita membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah tersebut, apa buahnya?
illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, sakinah untuk kita. Dan kita harus yakin kebenaran sabda Nabi SAW. Orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang duduk di majelis zikir seperti ini, hatinya lebih tenang daripada orang yang di luar. Hatinya lebih tenang daripada orang yang nonton di bioskop. Hatinya lebih tenang daripada orang yang ada di mall. Hatinya lebih tenang daripada orang yang ada di kafe. Yakin dan percaya, hati kita jauh lebih tenang daripada kita berada di tempat lain. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan sakinah, ketenangan bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Apa cuma satu faedahnya? Tidak. Nabi SAW mengatakan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan turunkan rahmat kasih sayangnya kepada orang yang hadir di majelis tersebut. Dan betapa butuhnya kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merahmati kita, maka siapa lagi yang dapat merahmati kita? Kalau bukan Allah yang merahmati kita, maka siapa lagi yang merahmati kita? Kalau seandainya semua manusia merahmati kita, namun Allah tidak rahmat kepada kita, apakah bermanfaat rahmat manusia? La yanfa abadan, tidak bermanfaat sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan duduknya kita di sini, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cukup cuma dua? Tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa haffathumul malaikah, haffathumul malaikah, malaikat pun berlomba-lomba untuk menaungi, menepakkan sayapnya, menaungi orang yang ada di majelis zikir ini, di majelis ilmu ini. Betapa mulianya kita. Betapa mulianya kita. Malaikat berlomba-lomba berkumpul mengepakkan sayapnya, melindungi dan menaungi kita. Kenapa malaikat melakukan hal tersebut? Ridho bima tasna. Mereka ridho dengan apa yang kita lakukan. Karena ini kebaikan, bukan hanya kebaikan dunia, namun kebaikan akhirat. Cukup tidak? Tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut-sebut semua orang yang hadir di majelis ilmu ini di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah di langit. Dan betapa banyak manusia yang ingin tenar, betapa banyak manusia yang ingin populer, betapa banyak manusia yang ingin viral. Namun mereka ingin viral di mata manusia. Manusia penuh dengan kekurangan. Seganteng-gantengnya manusia masih buang angin. Secantik-cantiknya manusia masih tetap BAB dan BAK. Betul atau tidak? Dan tidak ada satupun orang yang sudi ketika dia BAB dan BAK melihat orang tersebut. Lantas apa yang kita inginkan dari sanjungan dan pujian manusia? Yang mana mereka membawa kotoran. Seganteng dan secakep apapun manusia, dia membawa kotoran di perutnya. Lantas apa yang kita inginkan dari pujian dan sanjungan manusia? Apa yang kita inginkan dari jumlah orang yang suka like di Facebook, Instagram, atau dimanapun? Apa yang kita inginkan? Pujian yang hanya menipu. Namun hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah viral sejati. Ini baru namanya tenar sejati. Kenapa? Karena kita dipuji oleh Rabbul Izzati wal Jalala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada cacat sedikit pun. Maha suci, Rabbuhun Kudus, Rabb yang maha suci. Dialah yang memuji kita. Dan dipuji bukan di sembarangan tempat, di hadapan hambanya yang mulia, para malaikat. Yang para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Yang malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sehebat apapun masih saja melakukan maksiat, masih saja ada lalainya. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Maka apabila kita dipuji di hadapan manusia, sejatinya bukan sesuatu yang spesial. Apalagi yang memuji hanya manusia. Namun duduknya kita di sini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, dan di hadapan makhluknya yang mulia, malaikat, yang tidak pernah berbuat maksiat dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 4 keutamaan ini didapat baik kita paham ataupun tidak paham dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Bayangkan, andai kita nggak paham, minimal kita sudah pegang 4 keutamaan. Dapat ketenangan, dapat rahmat, dilingkupi oleh malaikat, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disyaratkan kita paham. Andai kita paham, maka itu keutamaan lebih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita.
Karena paham kepada ilmu agama itu kebaikan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah jadikan dia paham kepada agama. Ini tambahan yang lain. Kalau kita paham, maka sangat dianjurkan ketika kita hadir di dalam majelis membawa catatan mencatat. Minimal ketika kita pulang kita bisa melihat dan mengulang lagi apa yang pernah kita dengar, sehingga kita dapat melakukan apa yang pernah kita dengar tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, catat ilmu tersebut dengan menulis. Dan Imam Syafi'i pun dahulu terus menulis, Imam Malik menulis, Imam Ahmad menulis, Imam Abu Hanifah menulis, sampai-sampai Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu ta'ala karena tidak punya uang untuk membeli kertas dan tinta, beliau naik ke atapnya, beliau jual atap rumahnya untuk membeli tinta dan kertas. Bayangkan kita sekarang begitu mudah mendapatkan tinta dan kertas. Dahulu sulit, Pak, sampai jual atap rumah beliau untuk menulis. Lantas kenapa kita sekarang dengan kemudahan yang Allah berikan, beli buku murah, beli tinta murah, lantas kita tidak mau menulis? Bahkan lebih ajib lagi, kita punya handphone, sejatinya kita bisa mengetik, tidak juga mencatat dengan handphone kita. Ya, kadang-kadang banyaknya nikmat menjadikan kita lupa akan nikmat tersebut. Ya. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, selain daripada itu, ingin ana sampaikan kepada antum semua, capek, lelah, letihnya antum datang ke sini. Mungkin antum ada rumahnya jauh dari mana dan dari mana, sejatinya titian jalan yang antum lalui itu semua adalah kebaikan. Setiap langkah yang antum langkahkan itu semua kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jalan yang kita tempuh ini, Pak, mudah, Pak, tapi buahnya adalah dimudahkan jalan menuju surga, yang mana surga itu tidak ada bandingannya, Pak. Surga itu tidak ada bandingannya, Pak. Bahkan semua amal soleh yang kita lakukan, apabila kita akan beli surga dengan amal kita, tidak akan pernah cukup. Jangankan amal kita, Pak, amal Nabi pun tak cukup. Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada satupun manusia yang masuk surga karena amalnya. Artinya kalau amal kebaikannya ditimbang, kemudian dia bilang, aku ingin beli surga dengan amalku, nggak cukup, Pak. Kemudian para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, kalau kami wajar ya Rasulullah, nggak maksum, punya dosa. Kalau antum gimana, kata para sahabat? Apa jawab Nabi? Wala ana, aku pun tidak mampu untuk membeli surga dengan amalku. Nabi, Pak. Lantas bagaimana kita masuk surga? Kata Nabi SAW, kecuali karena Allah telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, kemudian Allah memasukkan kita kepada surga. Sehingga jangan pernah kita merasa bangga dengan banyaknya amalan kita, Pak. Karena amalan yang kita lakukan belum tentu Allah terima. Siapa yang tahu amalan kita betul-betul ikhlas? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjamin? Apa betul amalan kita ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW? Jangan-jangan kita ada kekeliruan, jangan-jangan ikhlas kita kurang. Kemudian kita bangga dengan amal soleh kita. Anak 7 hari datang terus kajian, surga udah di tangan. Jangan, Pak. Jangan. Karena Nabi SAW pun mengingatkan itu kepada kita. Jangan pernah kita menganggap kita dapat membeli surga dengan amal kita. Surga itu mahal, Pak. Namun dengan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan langkah kaki kita menuju majelis ilmu memudahkan jalan kita menuju surga. Padahal jalan menuju surga penuh dengan tantangan. Kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Sejatinya jalan menuju surga dibentangkan hal-hal yang penuh dengan kesulitan. Al makarih, hal-hal yang kita benci. Untuk masuk surga itu sulit, Pak. Harus melawan hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi.
Sesungguhnya hawa nafsu selalu menyeru kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah kita masuk surga, Pak. Namun dengan datangnya kita ke majelis ilmu, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Belum lagi kalau kita melihat apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Setiap orang akan melewati sirat. Akan melewati sirat. Dan betapa banyak orang yang akan jatuh dari sirat, dan di bawah sirat adalah an-nar, neraka. Sulit, Pak. Sebagian orang yang baru berjalan langsung tergelincir masuk neraka. Sebagian lagi mampu berjalan berapa langkah, namun tiba-tiba ada kalalib, ada kail yang menariknya sehingga dia jatuh ke dalam neraka. Ada yang selamat dari kalalib tersebut, namun di jalannya yang lain dia kena kalalib tersebut, kail tersebut, sehingga dia bergantung dan tersangkut, kemudian ditarik oleh kalalib, kemudian dia jatuh ke dalam api neraka. Ada sebagian lagi merangkak dengan susah payah, Pak. Begitu mau sampai, ditarik lagi oleh kalalib, jatuh lagi dia ke dalam neraka. Sulit, begitu sulit. Namun dengan kita hadir ke majelis ilmu, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Allahu Akbar. Begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah mudahkan jalan kita menuju surga hanya dengan kita meninti jalan menuntut ilmu. Maka jangan pernah kita merasa bosan untuk menuntut ilmu. Jangan pernah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Capek, lelah, letih kita tidak seberapa apabila kita lihat betapa indah dan besarnya nikmat di surga. Pernah ada hadis dari Nabi SAW mengisahkan tentang satu celupan yang melupakan. Satu celupan yang melupakan. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang yang dulu di dunia adalah orang yang paling sedih kondisinya. Tidaklah ia isi kehidupan di dunia kecuali dengan penderitaan, kesulitan, musibah, cobaan. Seakan-akan dia tidak merasakan kenikmatan sedikit pun di dunia ini. Namun dia bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia menjadi penghuni surga. Kemudian dia dipanggil di hari kiamat kelak. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia?" Maka orang tersebut mengatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun di dunia. Hidupku penuh dengan cobaan, ya Allah, penuh dengan kesulitan, penuh dengan musibah, penuh dengan kekurangan." Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memasukkan dia ke dalam surga dengan satu celupan. Kemudian dia diangkat, kemudian ditanya. Belum dimasukkan, dites dulu, Pak. Dicelup dulu sekali, Pak. Ditarik, tanya, "Wahai fulan, sudah nyelup ya sekali ya?" "Iya." "Pernahkah engkau merasakan kesulitan sedikit pun?" Apa kata orang ini? "Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesulitan apapun sedikit pun." Jadi semua penderitaan di dunia, Pak, lupa dengan satu celupan, Pak. Celupan surga. Namun sebaliknya, Pak, didatangkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapatkan kenikmatan dunia yang paling nikmat. Dia orang yang paling banyak nikmat yang Allah berikan di dunia. Namun dia kufur sehingga dia menjadi ahli neraka. Didatangkan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Fulan, apakah engkau merasakan kenikmatan?" Dia mengatakan, "Demi Allah, tidak ada satu kenikmatan di dunia kecuali aku telah merasakannya. Semua telah aku rasakan, ya Allah." Tapi dia menjadi penghuni neraka. Dicelupkan oleh Allah dengan satu celupan, Pak. Bukan sehari, Pak. Satu celupan. Tarik, ditanya, "Fulan, pernahkah engkau merasakan kenikmatan?" Apa katanya, Pak? "Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun." Ternyata kenikmatan 70 tahun, 60 tahun di dunia lupa dengan satu celupan neraka. Maka hendaklah kita bersabar, Pak. Sejelek apapun kondisi kita di dunia, dunia ini darul fitnah, hanya tempat ujian dan cobaan. Hendaklah kita bersabar. Begitu juga apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang banyak, maka pergunakanlah dalam rangka ketaatan. Jangan sampai kita seperti orang ini. Dia memiliki banyak nikmat namun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi ahli neraka. Diberikan satu celupan, Pak. Lupa galau-galaunya, Pak.
Bayangkan kalau dia menghuni neraka 1 hari atau seminggu atau sebulan, apalagi selamanya Pak, apa yang dirasakan Pak? Ya, maka hendaklah kita bersabar dan bersemangat. Capek lelah letihnya kita di dunia ini bukan apa-apa, ya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, inna a'mar ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku hanya 60 dan 70 tahun. Qalilun may yujawizu jalik. Sangat sedikit yang melewati 70 tahun, dan itu fakta. Fakta Pak, fakta. Makin kesini anak nyingok Pak, 40 laju Pak. Bener gak? 40, 41, 42, 45, lebih dikit lah 50, jarang 60 Pak. Apalagi anak tinggal di Bogor, wah, perasaan baru kemarin ketemu main futsal ya, wah, meninggal Pak. Apalagi corona, Allahu Akbar. Corona Pak, cepet nian, masuk 40 tahun kena corona, ada penyakit bawaan, gula atau apa, laju ya, pendek Pak. 40 tahun, mungkin di antara kita ada yang 40 tahun. Coba kita rewind, kita putar ulang kehidupan kita. Lama nggak sih hidup di dunia? Lama nggak? Sebentar. Mungkin ada di antara antum yang udah 20 tahun. Coba kita ulangi 20 tahun. Cepet. Apa lama? Perasaan baru kemarin anak SD. Bener gak? Perasaan baru kemarin anak TK. Perasaan baru kemarin narik layangan. Sekarang anak kita yang narik layangan. Allahu Akbar. Begitu cepatnya dunia ini Pak. Maka sadaqallah, maha benar Allah yang Allah telah firmankan, illa sa'atam min nahar. Kehidupan dunia ini bagaikan sepenggal di waktu pagi atau di waktu sore. Illa asyiyatan aw duhaha. Ya sepenggal waktu pagi atau sepenggal waktu sore. Bagaikan orang menikmati sore hari sambil minum teh. Itulah kehidupan dunia, sebentar. Duduk sebentar habis sholat asar, tiba-tiba lah maghrib. Itulah kehidupan kita di dunia. Maka sungguh sangat rugi barang siapa yang menghabiskan hidup yang sebentar dalam rangka maksiat. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hidup kalian akan terus berjalan, tidak bisa di stop. Maka apabila engkau tidak mampu melakukan kebaikan, maka minimal tahan untuk melakukan dosa dan maksiat. Apabila engkau tidak bisa melakukan kebaikan, minimal tahan dirimu untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini merupakan konsep seorang muslim. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Tak bisa, diam. Kalau tidak bisa, diam. Dan itu konsep dasar seorang muslim. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia dapat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik untuk dunianya apalagi untuk akhiratnya. Maka orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang dapat menentukan arah hidupnya. Ini bermanfaat, laksanakan. Ini tidak bermanfaat, jangan dilaksanakan. Ini bermanfaat tapi banyak mudarat, tinggalkan. Apalagi tidak kati manfaat, mudarat semua, udah tinggal kelapa, ya. Maka ini muqaddimah sebelum kita masuk ke kitab Minhajul Muslim, yang mana insyaallah kita akan lanjut atau kita akan langsung masuk pada bab yang kedua, al-babus tsani fil adab. Pembahasan bab yang kedua tentang pembahasan adab. Taib. Jangan sampai kita tidak ngambil dari buku ini malam ini, Pak. Kita singgung sedikit. Berkata Syekh Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, al-babus tsani fil adab, bab yang kedua yaitu tentang adab. Barang siapa yang punya bukunya bisa sambil nyingok, Pak, di bab yang kedua, bab tentang adab. Kemudian Syekh membawakan al-faslul awal adabun niyah. Pada sub bab yang pertama di bab yang kedua tentang pembahasan adabun niyah, adab dalam niat. Allahu Akbar.
Niat bae ado adabnya, Pak. Niat ado adabnya, ya. Bayangkan, benar apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi ketika orang Yahudi bertanya kepada dia, "Wahai Salman, apakah agamamu Islam telah mengajarkan segala sesuatu?" Apa jawab Salman, Pak? Iya, tentu, semua telah diajarkan. Tidak ada satupun burung yang terbang di langit kecuali Nabi telah menjelaskan. Bahkan adab buang hajat pun telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Coba jengok di agama mana, Pak, yang menjelaskan tentang adab buang hajat. Kalau antum ingin buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, namun ke arah yang lain. Kalau antum ingin buang hajat, menjauh dari keramaian. Kalau antum ingin membuang hajat, jangan langsung buka auratnya, duduk dulu baru dibuka auratnya. Kalau antum ingin buang hajat, jangan buang hajat di pohon yang tempat orang berteduh. Jangan juga buang hajat di air yang menggenang. Jangan juga buang hajat di lubang tempat ada hewan yang ada di dalam itu. Bayangin, Pak. Agama mana yang ngatur yang kayak ini, Pak? Cuman Islam, Pak. Maka barang siapa yang tidak bangga menjadi muslim, sejatinya dia tidak tahu tentang Islam. Muslim itu bangga, Pak. Makanya Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kami ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Sebelum Islam datang, kami tidak mulia. Siapa yang nyingok orang Arab, Pak? Tinggal padang pasir, hobinya bertempur, berperang. Sama kabilah, tetangga berperang, Pak. Anak betina lahir dibunuh. Tidak mulia. Tapi ketika Islam datang, Persia takluk, Romawi takluk. Karena apa? Karena Islam. Makanya Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Waman ibtara al-izzata bighairil Islam, azallahullah." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan selain dari Islam, Allah akan hinakan dia. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Bahwasanya ada bab adab dan kita akan belajar tentang adab niat. Tentang adab niat. Kita cukupkan? Ya, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Pada Allah ana mohon ampun. Ana tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak? Anak pikir udah selesai. Ya, fadol, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa, Pak? Slot tuh masih 3, Pak. Ya. Sudah, alhamdulillah udah nikah. Anak udah nikah, sudah punya putra dan putri. Udah punya putra dan putri. Anak sumuran dengan Ustaz Dayat. Nih, anak juga nikah sebulan setelah beliau. Dekat-dekatan dengan beliau. Ada lagi, Pak? Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya, sedikit ya. Jadi Syekh Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan adabun niyah, adabun niyah. Jadi dalam niat pun ada adabnya. Ya. Dan adab dan niat ini adalah perkara yang paling penting, Pak. Perkara yang paling penting. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang sejatinya itu amalan yang ringan. Amalan yang remeh-temeh, Pak. Lakin menjadi besar, tapi menjadi besar pahalanya. Kenapa? Biniyatihi, karena sebab niatnya. Kemudian ulama itu melanjutkan perkataannya warubba amalin kabirin, dan betapa banyak amalan yang sejatinya amalan itu agung, amalan besar, Pak. Tusaghiruhun niyah, namun menjadi kecil, bahkan tidak dapat pahala apa-apa karena niat. Karena niat. Jadi niat ini merupakan hal yang paling penting, paling penting. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian,
bentuk fisik kalian, paras kalian. Oh ini hidungnya mancung keluar, ini mancung ke dalam. Tidak nyingok Pak. Ini matanya besar, ini matanya sipit. Ini wajahnya bulat, ini lonjong, ini petak. Tidak nyingok di situ Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala walakin yanzuru ila qulubikum. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian. Kata para ulama salah satu makna hati adalah pada niat, karena niat itu tempatnya di hati. Jadi tergantung niat kita. Bahkan lebih ajaib lagi Pak, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran itu sesuai dengan niat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua orang akan meraih sesuai dengan niatnya. Semua amalan tergantung niat, setiap orang sesuai mendapatkan sesuai niatnya. Hijrah amalan agung, amalan mulia. Tapi apabila niatnya bukan untuk Allah, maka dia dapat sesuai dengan niatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya dia karena dunia, pengen kaya, pengen lebih luas lagi perdagangannya, pendapatannya, atau ingin menikahi seorang perempuan karena di negeri itu terkenal wanitanya lebih cantik, atau memang dia ditunggu-tunggu oleh perempuan tersebut, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya enggak mendapatkan pahala kecuali apa yang dia niatkan. Kalau dia niat untuk berdagang, maka dapat dagangnya. Kalau dia niatnya untuk menikah, maka dapat pernikahannya. Pahala enggak dapat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana hijratuhu lillahi, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena niat. Kemudian lebih hebat lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammuhu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai niat. Lihat Pak, niat Pak. Farraqallahu alaihi syamlahu, maka Allah akan cerai-beraikan semua urusannya. Yang harusnya mudah jadi sulit, yang harusnya cepat jadi lama, yang harusnya sepele jadi ribet. Kalau tujuannya, niatnya dunia. Kalau niatnya dunia, jadi ribet semua. Bahkan buahnya kalau niatnya salah Pak, untuk dunia Pak, wa ja'alal faqra baina ainai, Allah akan jadikan kefakiran ada di pelupuk matanya Pak. Kalau niat kita hanya untuk dunia, maka tidaklah yang kita lihat kecuali kemiskinan, kefakiran Pak. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu, dan dia tidak mendapatkan jatah dunia kecuali sesuai takdirnya. Kalau takdirnya cuma dapat nmek, endak pacak nambah pajero Pak. Itulah mentok di situ. Mending kalau nmek, kalau jet kolet. Nah, ya. Itulah. Jadi jangan sampai salah niat. Tapi kalau niat kita akhirat Pak, Allahu Akbar. Wa man kanatil akhirata niyatah, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, jama'allahu alaihi syamlahu, Allah akan kumpulkan semua urusannya. Yang susah jadi mudah, yang lama jadi cepet, yang ribet jadi sepele Pak. Allahu Akbar. Maka kalau kita mendapatkan urusan kita sulit, jangan-jangan niat kita hanya dunia Pak. Maka mari ganti niat, menjadi niat kita menjadi akhirat. Terus apa lagi buahnya kalau niat kita akhirat Pak? Wa ja'alal ghina fi qalbihi, Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Kaya itu di harta apa di hati Pak? Ay berat ngomongnya. Kalau kaya di hati, wahai, kaya di hati Pak, jangan ragu Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kasratil arud walakinnal ghina rinan nafs. Bukanlah kaya, bukannya kekayaan itu dilihat dari banyaknya harta benda. Rumah 2, ada villa, mobilnya 4, ya. Dipakai travel gitu ya. Motornya banyak, dipakai ojek online, tidak, bukan itu. Walakinnal ghina rinan nafs. Sejatinya kekayaan adalah kekayaan hati. Betapa banyak orang banyak duitnya, berinfak sedikit, bahkan tidak mau berinfak. Tapi sebaliknya, dia punya uang hanya 50.000 semua diinfakkan di jalan Allah. Allahu Akbar.
Lebih besar mana Pak? 1 juta tapi dia punya 1 miliar, 50.000 dia punya 50.000. Mana yang lebih besar? 50.000 Pak, karena dia menginfakkan semua yang dia punya. Dan ini tidak semua orang mampu Pak. Siapa yang berani menginfakkan semua hartanya? Ada wong kaya, ada wong miskin. Wong kaya punya duit 1M, wong miskin punya duit 100.000. Wah, mana yang lebih mudah Pak? Wong miskin Pak, semua hartaku aku infakkan, benar tak? Ya wong kaya semua harta, janganlah 10%, kok banyak nian katanya, 2,5 lah, masih banyak juga kan ya. Niat Pak. Kalau niat kita akhirat, ja'alal ghina fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan dalam hati. Terus apa lagi Pak? Wa atatid dunya wa hiya rarimah, dan dunia akan mendatangi sedangkan dia tidak butuh dengan dunia. Allahu Akbar. Maka ada dikisahkan seorang syekh, datang dunia kepadanya tapi dia tidak peduli. Terlepas dari kisah ini betul ada syekh itu atau tidak, tapi ana yakin pasti ada kejadian yang seperti ini walaupun bukan terhadap syekh tersebut, maka nggak sebut nama syekhnya. Jadi datang seseorang memberikan hadiah kepada syekh. Syekh, ini mobil yang ana baru beli seri terbaru. Kalau kita sekarang apa yang paling bagus? Yang biasa dipakai, Pajero, Fortuner atau apa? Nissan Tera, itulah pokoknya. Kasih lah. Syekh, keluaran terbaru 2021, baru keluar Januari inilah. Ya, ana kasih. Dipegang sama dia sama syekh, ya taruh di situ dah. Terus datang syekh, wong datang sikok lagi, syekh tolong datang besok anak nikah walimah. Syekh berhalangan hadir, anak tidak bisa hadir, ayolah syekh. Ya sudahlah, anak kasih hadiah be, ini anak tadi kasih mobil buat antum. Belum lah terjingok tuh mobil dikasih Pak. Itulah Pak, kalau dunia itu sebagai, kalau akhirat itu sebagai tujuan, mudah mengeluarkan dunia ini Pak. Yang dilihat dunia ini hanya apa? Titipan. Harta dunia ini harta kita atau harta Allah Pak? Harta Allah. Bayangkan kalau ada wong nitip Pak, mobil kepada kita, anak nak ke Jakarta tapi anak tak pacak bawa mobil anak titipi, antum nak pakai mobil pakailah, ini kuncinya, ini STNK nya, ini BPKB nya, pakailah ya. Tapi jangan digadai ke lama dia 3 tahun di Jakarta, tiba-tiba balik tahun keempat, boleh tak dia ngambil mobilnya Pak? Boleh Pak. Itulah sejatinya harta kita di dunia. Seakan-akan itu harta milik kita, wallahi tidak, itu milik Allah. Makanya kalau kita dapat musibah, kalimat yang keluar adalah kalimat istirja. Apa kalimat istirja? Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Bukan hanya harta, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepadanya. Maka apabila orang mengucapkan kalimat istirja dengan memahami maknanya, maka musibah itu menjadi ringan untuknya Pak. Hilang motor, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ringan Pak. Meninggal istri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berat, tapi ketika kita mengucapkan itu dengan memahami maknanya, ringan Pak. Anak meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan menjadi ringan Pak. Dan barang siapa yang mendapatkan musibah, hendaklah melihat kepada musibah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam kondisi tidak punya bapak, yatimnya sebelum lahir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 tahun ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya miskin, punya banyak anak, harus mengembala kambing, harus ikut berjualan, berdagang ke Syam, ke Yaman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus jadi nabi, dimusuhi, diusir, dipukul, diganggu, keluar dari tanah kelahirannya, pindah ke Madinah. Ujian. Padahal hamba yang dicintai oleh Allah penuh dengan ujian. Maka hendaklah kita kalau mendapatkan musibah melihat kepada musibahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan mengobati kita dan akan menjadikan kita lebih kuat menghadapi musibah tersebut. Nah, maka kembali lagi kepada niatnya. Maka Syekh di sini mengingatkan, bisa jadi amalan mubah menjadi amalan yang berpahala besar apabila dia niatkan dengan benar. Makan mubah
Tapi apabila diniatkan makan untuk menguatkan fisik, datang kajian, pahala besar, Pak. Mandi mubah, bukan mandi wajib mandi biasa. Mandi mubah. Tapi kalau kita niatkan mandi untuk bersih, untuk wangi, datang ke majelis ilmu, dapat pahala, Pak. Sebaliknya amalan mubah bisa menjadi haram karena niat. Karena niat. Punya handphone mubah atau wajib, Pak? Punya handphone mubah atau wajib? Mubah, tapi kalau digunakan untuk yang haram, kita niat ke menggunakan ini untuk yang haram, maka handphone jadi haram, dosa besar, Pak. Tergantung niat. Anak nak beli handphone seri terbaru untuk nak main game online, nah laju. Atau nak tiktokan, nah udah kena. Gara-gara apa? Niat. Atau aplikasi karaoke, nah. Maka kembali lagi kepada niatnya. Maka Syekh mengingatkan. Kemudian Syekh juga mengingatkan kepada kita semua bahwasanya tidak cukup niat baik, tapi juga harus hal yang kita lakukan itu memang diizinkan dalam syariat. Contoh niat baik, anak ingin mempermudah masyarakat ini agar dia senang hatinya, maka anak akan bikin organ tunggal agar senang bahagia. Boleh dah, Pak? Niatnya baik tapi berdosa, Pak. Organ tunggal tak boleh. Anak pengen niat membahagia ke wong itu, lanang anak pengen dia punya baju dari sutra, pakai kalung emas 24 karat sekilo, dibeli ke dia. Niat baik tapi berdosa karena menyelisihi syariat. Sehingga dalam adab niat ini kita harus melihat dua. Niat yang betul-betul jujur mengharapkan pahala dari Allah, dan kedua, apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariat, walaupun niatnya baik, maka tertolak. Maka tidak ada istilah Robin Hood. Tahu tak, Pak, istilah Robin Hood, Pak? Mencuri untuk sedekah, tak ada, Pak. Ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Tak apa-apalah anak korupsi 3 miliar, 2 miliarnya anak bangun masjid, tak diterima. Ya, Pak. Kan ada istilah wong, duit panas, sedekah kelah. Hasil korupsi 1 miliar 500 juta, infaklah ke masjid, tak diterima, Pak. Tetap haram dan berdosa. Bukan malah dapat pahala, malah dapat dosa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Insyaallah kita kaji lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Masih di bab yang pertama, bab tentang adab, dan bahas tentang adab dalam niat. Beberapa hadis belum kita baca, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi ana ucapkan lebih dan kurang ana mohon maaf, kepada Allah ana mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.